Shalom saudara, senang berjumpa kembali. Mari kita memperhatikan kitab Mazmur pasal 139 ayat 23-24 yang berkata, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Saudara dikasih oleh Tuhan, karena situasi pandemi COVID-19, maka kita telah mengenal istilah PCR test. PCR adalah singkatan dari Polymerase Chain Reaction, sebuah uji klinis yang secara akurat dapat mendeteksi material genetik sel, bakteri, maupun virus dari berbagai penyakit. Tujuan utama uji klinis adalah untuk mendeteksi adanya sesuatu yang dapat mengganggu atau membahayakan kesehatan tubuh kita. Ini adalah jenis uji yang bertujuan baik dalam hidup kita. Begitu pula dalam kehidupan kerohanian kita, saudara. Alangkah pentingnya kita untuk dapat melewati serangkaian ujian agar kita dapat mendeteksi sesuatu yang dapat mengganggu dan membahayakan kehidupan kita. Sebagaimana kita mengenal beberapa jenis ujian lainnya, seperti uji pendidikan, ujian pekerjaan, dan lain sebagainya, maka kita juga dapat memahami bahwa ada begitu banyak aspek dalam kehidupan kita yang akan diuji. Seharusnya tidaklah mengherankan, saudara, sebab jika kita melihat apa yang terjadi sejak awal penciptaan manusia, maka kita dapat menemukan bahwa Allah yang menciptakan manusia adalah Allah yang juga menguji manusia. Bahkan faktanya, Allah selalu menguji manusia. Ketika Allah menempatkan manusia pertama, yaitu Adam, di Taman Eden, Ia menempatkan sebuah pohon di dalam taman itu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Maka ini dapat dikatakan bahwa Allah sedang menguji manusia. Hal ini hendak menjelaskan juga bahwa dunia di mana kita hidup sesungguhnya adalah lokasi ujian kehidupan. Selanjutnya kita mengetahui bahwa Adam gagal dalam ujian ini. Dari situlah kita dapat memahami bahwa selama manusia hidup, maka sepanjang kehidupannya selalu diisi dengan serangkaian ujian. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah menguji manusia? Bukankah Ia adalah Allah yang baik? Bukankah Ia adalah Allah yang maha tahu dan maha melihat? Bukankah Ia dapat melihat sampai kedalaman hati semua orang? Melalui kebenaran firman Tuhan, maka kita dapat menemukan apa alasan utama mengapa Allah selalu menguji manusia. Yang pertama, karena Allah menghendaki agar kita bisa menemukan potensi merugikan dan membahayakan kehidupan kita, agar kita dapat menemukan ketenangan dan kelegaan yang sejati. Atau dengan kata lain, Allah itu maha tahu, namun kita yang tidak mengetahui, sehingga kita perlu mengetahuinya. Yang kedua, karena Allah ingin memberikan upah hasil setiap ujian. Dengan demikian, tujuan Allah menguji manusia adalah untuk kepentingan dan kebaikan manusia semata-mata. Nah, saudara, belajar dari PCR test ini, izinkan saya menggunakan akronim dari singkatan PCR untuk memahami tentang ujian yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, P, yaitu percaya. Ini merupakan ujian tentang iman dan percaya kita. Perhatikan Roma 4 ayat 20-25 berkata, "Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkannya sebagai kebenaran." Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Pertanyaannya, saudara, apakah kita sungguh percaya dan mempercayakan kehidupan kita kepada Allah? Apakah kita percaya kepada kuasanya, rencananya, janjinya, dan firman-Nya? Atau malah mengandalkan kekuatan kita sendiri, serta tergoda dengan tawaran dosa, keinginan dunia, dan iblis? Apakah kita telah belajar dan menjadi sabar, berpengharapan, dan tidak menjadi goyah, atau malah menjadi takut dan tertekan? Yang kedua, C, yaitu cerdas. Ini merupakan ujian tingkat kedewasaan dan kecerdasan rohani kita. Amsal yang pertama ayat 2-4 berkata, "Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda."
Dengan ujian ini membuat kita dapat menilai apakah kita berhikmat atau menjadi bodoh, apakah kita melupakan segala kebaikan dan perbuatan-perbuatan baik Allah di masa lalu atau mudah melupakan Tuhan, apakah kita semakin bertumbuh dewasa dan merdeka atau tetap hidup dalam belenggu dosa dan kesenangan dunia, apakah kita mampu untuk menghadirkan kemuliaan Allah. Yang ketiga, R, yaitu rela. Ini merupakan ujian tentang kerelaan kita. Mazmur pasal 51 ayat 12-14 berkata, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela." Pertanyaan dari tes ini adalah, apakah kita sungguh merelakan diri kita untuk tetap taat dan tetap setia kepada Allah yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan baik, atau malah hidup dalam kemunafikan? Apakah kita dapat sampai atau tiba pada taraf memiliki kerelaan untuk kehilangan segala sesuatu yang paling berharga demi Kristus, atau malah menyangkalnya dan menjualnya? Dalam Alkitab tercatat, Abraham pernah diuji oleh Tuhan, dan apakah hasilnya? Ia percaya kepada janji Allah, ini adalah hasil percayanya. Ia menanti dengan sabar, ini adalah hasil kecerdasannya. Ia rela kehilangan anaknya sebagai sesuatu yang paling berharga baginya, ini adalah hasil kerelaannya. Ayub juga pernah diuji oleh Allah, dan apakah hasilnya? Ia percaya kepada Allah yang tidak pernah gagal dalam segala rencananya, ini adalah hasil percayanya. Ia berkata, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub memuji Allah, dan ini adalah hasil kecerdasannya. Ia rela kehilangan keluarga, bahkan semua hartanya, ini adalah hasil kerelaannya. Sampai kapan Allah akan menguji kita? Jawabannya, yang pertama, sampai pada tarikan nafas terakhir kehidupan kita. Yang kedua, sampai waktu yang genap, saat Tuhan menyediakan upah kemuliaan yang kekal bagi kita, yang tetap bertahan sampai pada akhir pertandingan iman kita. Sebagai penutup, saudara, kepada siapa kita dapat belajar agar kita dapat melewati setiap rangkaian ujian kehidupan kita? Jawabannya hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, sebab Ia berkata, "Marilah kepadaku, belajarlah kepadaku." Tuhan Yesus pun berkata di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-13, Ia berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Selamat melanjutkan kehidupan kita yang berkemenangan bersama Kristus. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.